Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaja Taufik Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Matematika Angkatan Ketiga, kelas B, LPTK Universitas Islam Malang. Saya berasal dari Madrasah Aliyah As-Sakinah, Kabupaten Bandung Barat. Pada saat ini, saya akan membuat best practice dengan menggunakan metode STAR untuk berbagi pengalaman dalam mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai pada aksi PPL kedua kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah problem based learning dengan pendekatan saintifik dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi masalah, menemukan konsep masalah, menganalisis sifat-sifat, mempresentasikan hasilnya, mengomentari dan mengevaluasi di depan kelas materi konsep dan jenis metrik. Selamat menyaksikan. Ada 5 kondisi yang menjadi latar belakang masalah antara lain. 1. Motivasi belajar peserta didik rendah, terutama dalam belajar matematika, dikarenakan masa peralihan dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru dan kurang melibatkan peran peserta didik, sehingga peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru belum menerapkan model pembelajaran yang bervariatif, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Yang keempat, guru kurang menggunakan media pembelajaran berbasis IPEK. Yang kelima, peserta didik kurang diberikan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktek ini penting untuk dibagikan karena memberikan dampak yang besar terhadap pembelajaran. Yang pertama, dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kesimpulan, refleksi, serta penutup. Yang kedua, dengan menerapkan bahan ajar berbasis masalah dan juga LKPD berbasis masalah dapat membantu peserta didik dalam menemukan konsep matematika sehingga pembelajaran matematika lebih bermakna. Yang ketiga, dengan menggunakan media dan alat bahan pembelajaran yang lebih inovatif dan tidak monoton sehingga menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, dengan adanya diskusi kelompok, peserta didik bisa mengutarakan ide dan gagasan. Yang kelima, dengan presentasi hasil
diskusi kelompok, peserta didik lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Yang terakhir, dengan menjalankan sintak model pembelajaran, proses pembelajaran lebih terstruktur sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: 1. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran yang kurang. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa dalam menyampaikan ide dan gagasannya di depan kelas. Yang ketiga, belum semua peserta didik memiliki konsep prasyarat yang cukup dalam mempelajari materi. Yang keempat, pembuatan media dan alat pembelajaran yang inovatif berbasis TIPEK sehingga lebih menarik minat peserta didik. Yang kelima, pembuatan bahan ajar dan LKPD berbasis masalah sehingga membantu peserta didik dalam menemukan konsep matematika yang dipelajari. Yang terakhir, yang keenam, model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang terlibat dalam kegiatan PPL 1 dan 2 yaitu: 1. Peserta didik kelas 10 dan kelas 12 sebagai sentral dalam kegiatan pembelajaran materi matrik dan geometri ruang. Kedua, guru sebagai fasilitator dan katalisator. Yang ketiga, Ibu Widyarini SPD, rekan guru yang membantu terlaksananya kegiatan ini, terutama dalam proses perekaman video pembelajaran. Yang keempat, dosen dan guru pamong yang membimbing terlaksananya kegiatan PPL tersebut. Langkah-langkah apa untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, melakukan identifikasi masalah dan wawancara dengan berbagai pihak, di antaranya dengan pengawas bina, wakil kurikulum, rekan guru, wali kelas, peserta didik, dan pakar, serta melakukan kajian literatur untuk merumuskan alternatif solusi yang bisa digunakan pada aksi PPL 1 dan 2. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Yang ketiga, membuat bahan ajar yang menarik sebagai salah satu sumber belajar peserta didik. Yang keempat, membuat LKPD berbasis masalah untuk menyelesaikan masalah pada materi geometri ruang dan matrik. Yang kelima, menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik berbasis TIPEK pada aksi ke-1 dan ke-2 untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, peserta didik lebih termotivasi dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih percaya diri dalam menyampaikan dan mempresentasikan hasil pembelajaran di depan kelas. Yang keempat, pembelajaran lebih bervariasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, survei, serta penilaian yang dilakukan selama kegiatan PPL 1 dan 2, hasilnya sangat efektif yang ditandai oleh: pertama, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih percaya diri dan bertanggung jawab dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik lebih memahami materi geometri ruang dan matrik. Hal ini terlihat dengan hasil evaluasi pembelajaran dengan nilai KKM klasikal lebih dari 80% tercapai. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Yang pertama, rekan sejawat memberikan respon positif karena proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua,
Respon peserta didik juga sangat positif. Mereka menilai pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang menjadi faktor keberhasilan, yang pertama tentu saja berasal dari bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kedua, dukungan dari semua unsur yang ada di pihak Madrasah MA As-Sakinah. Yang ketiga, dukungan dari rekan sejawat dan tim yang turut membantu dalam proses perekaman kegiatan aksi PPL 1 dan 2. Yang keempat, dukungan dari seluruh peserta didik kelas 11 dan 12 yang sangat antusias terhadap pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima, persiapan yang matang dalam melaksanakan kegiatan PPL 1 dan 2. Pembelajaran dari keseluruhan dari proses yang dilakukan adalah yang pertama, peserta didik lebih termotivasi belajar matematika. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran lebih efektif dan bervariasi. Yang keempat, belajar konsisten dalam menerapkan sintak model pembelajaran. Yang kelima, belajar membuat bahan ajar dan AKPD yang menarik. Demikian best practice yang kami buat. Ucapan terima kasih ditujukan kepada pertama, Kementerian Agama yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk mengikuti PPG dalam jabatan angkatan ketiga. Yang kedua, kepada Universitas Islam Malang yang selalu memfasilitasi kami dalam proses PPG dalam jabatan angkatan 3. Yang ketiga, kepada Bapak Profesor Dr. Surahmat MSI dan Ibu Nurhayati SPD yang telah membimbing kami dalam proses PPG. Yang keempat, kepada Ibu Yuli Ismi sebagai admin kelas kami yang telah banyak membantu dalam proses PPG. Yang kelima, teman-teman PPG Angkatan 3 yang telah banyak membantu dalam diskusi dalam mempersiapkan pelaksanaan PPL 1 dan 2 dengan baik. Demikian best practice yang kami buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.